Bursa calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 kian memanas. Sejumlah nama petahana hingga penantang baru muncul sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Terbaru ada Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera PKS Muhammad Sohibul Imam. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan, sebagai partai pemenang di Jakarta, PKS memutuskan akan memperjuangkan kader terbaiknya sebagai gubernur Jakarta. PKS menilai Sohibul Imam merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni untuk memimpin Jakarta. Kita sudah putuskan bahwasanya kita akan mengusung Muhammad Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, mantan Wakil Ketua DPR RI, dan mantan Rektor Universitas Paramadina. Nah, dengan siapa Pak Sohibul Iman berpasangan, nanti kita akan melihat komposisi koalisi yang terbentuk. Sementara itu, Partai Nasdem menyebut sudah menyerahkan 3 nama calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Ketiganya yaitu Anies Baswedan, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPW Nasdem Jakarta Wibi Andriano. Ahmad Sahroni mengaku siap jika dirinya diberi tugas di Pilgub Jakarta. Prinsipnya adalah kalau ketua umum merintahin gue maju sebagai kader, nggak bisa nolak, ya harus siap. Kalau pribadi enggak. Pribadi gue lebih senang DPR, tapi kan namanya kita sebagai kader yang wajib diperintah oleh ketua umum, atas perintah ketua umum ya harus mau. Partai Golkar yang sebelumnya sudah menugaskan kadernya Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta memastikan tidak akan bertarung sendirian. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Golkar akan bekerjasama dalam mengusung calon gubernur Jakarta bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Golkar tetap mencalonkan sendiri nggak di Pilkada Jakarta? Kita selalu mencalonkan bersama-sama, karena Partai Golkar we are not walking alone. We are walking together with Koalisi Indonesia Maju. Ada nama-namanya nggak dari kader internal? Ya, terima kasih. Litbang Kompas memotret potensi dukungan Presiden Joko Widodo untuk mempengaruhi pilihan pemilih pada pilkada mendatang. Dari hasil survei yang dibiayai harian Kompas ini, sebanyak 54,3% mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan Jokowi. Itu 54% lebih mengatakan akan mempertimbangkan. Artinya ada sikap yang menjadikan variabel Pak Jokowi itu menjadi pertimbangan seseorang untuk memilih di pilkada. Nah, ini artinya kan tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di pemilu 2024 lalu. Di survei kita juga mengatakan dengan angka yang relatif tidak jauh berbeda, itu sosok Pak Jokowi itu masih punya pengaruh gitu ya, yang bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihannya. Sejauh ini baru Anies Baswedan yang secara resmi mendapat dukungan partai untuk maju di Pilgub Jakarta. Anies telah mendapat dukungan dari PKB yang disebut-sebut akan diikuti beberapa partai lain untuk memenuhi syarat minimal kursi DPRD Jakarta. Namun nama-nama ini seperti Ridwan Kamil, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, hingga putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep dan nama lainnya masih dipertimbangkan partai untuk resmi diusung. Akankah Anies mulus melenggang maju di Pilgub Jakarta? Dan siapa yang akan jadi penantangnya? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Bursa Pilgub Jakarta kian menarik setelah muncul barisan mantan gubernur dan elit parpol. Lalu siapa yang punya peluang jadi lawan Anies Baswedan yang sudah punya tiket dari PKB? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat sore. Sore Cindy. Mas Burhan, kan sebelumnya ya kita tahu lah nama Anies Baswedan ini selalu adalah sosok yang punya elektabilitas tinggi di Jakarta. Nah kemudian PKS menyebut nama Sohibul Iman. Nah kalau Anda melihatnya sebenarnya PKS memang punya pertimbangan yang matang, serius mau memajukan Sohibul Iman atau masih cek ombak?
Begini Cindy, sebenarnya elektabilitas Anies Baswedan meskipun paling tinggi tetapi tidak dominan. Karena bagaimanapun beliau adalah gubernur incumbent yang menjabat 5 tahun 2017 sampai 2022. Jadi wajar kalau berada di peringkat pertama. Tetapi tidak mendominasi karena elektabilitasnya di sekitar 30%. Sementara beliau sudah punya modal politik sebagai orang nomor satu di Jakarta 5 tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya masih membuka potensi buat munculnya lawan-lawan lain untuk menantang kedikdayaan Anies Baswedan, termasuk ya Sohibul Iman yang baru saja dideklarasikan sebagai bakal calon gubernur dari PKS. Jangan lupa PKS ini adalah partai pemenang pemilu di Jakarta. Dan kota-kota sekitar Jakarta itu dimenangkan oleh PKS. Seperti Kota Bogor, Bekasi, ya, Depok. Jadi PKS tidak sedang testing the water saja, tetapi PKS ingin menguji mesin partainya terkait dengan Pilkada Jakarta. Artinya modal sebagai pemenang di pemilu kemarin cukup untuk memajukan Sohibul Iman di Pilgub? Memang harus diakui ya, Sohibul Iman ini tidak populer. Ya, kita sudah coba berkali-kali dalam survei, tingkat kedikenalan publik terhadap Sohibul Iman di Jakarta itu relatif masih rendah, meskipun beliau mantan presiden PKS dan mantan wakil ketua DPR ya dari PKS. Tetapi lagi-lagi dengan kekuatan mesin PKS yang mereka punya, dan jangan lupa meskipun tentu ada banyak penolakan dari basis atau konstituen PKS, tapi PKS punya doktrin yang disebut dengan istilah taat kepada qiyadah ya. Jadi mereka patuh kepada instruksi partai. Nah, ini yang nanti kita coba lihat apakah PKS mampu menggenjot elektabilitas Sohibul Iman ya sampai jelang pendaftaran Agustus akhir 2024, ataukah akhirnya PKS menempuh opsi kedua, yaitu menjodohkan calon dari kader PKS sebagai wakil gubernur. Nah, kalau opsi pertama sekarang kan sebagai calon gubernur, namanya juga pemenang pemilu. Tetapi kalau elektabilitasnya tidak naik-naik selama 1 bulan ke depan, apa mau dikata? Mungkin PKS akan realistis untuk mengajukan kadernya sebagai wakil gubernur. Nah, pertanyaannya kepada wakil gubernur siapa? Nah, itu yang sampai sekarang masih belum clear ya. Oke, Mas Burhan, tapi kalau kita melihat konstituennya PKS kan juga bisa dibilang militan nih. Ketika misalnya PKS fix akan memajukan Sohibul Iman, Anies Baswedan juga sudah punya tiket misalnya dengan PKB dan partai politik lain. Kansnya ketika mereka bertarung gimana, Mas? Nah, memang kalau PKS maju baik sebagai calon gubernur maupun berkoalisi dengan partai yang tidak mengusung Anies Baswedan, itu yang paling dirugikan memang Anies Baswedan. Karena basis Anies Baswedan sebagian besar itu berasal dari konstituen PKS. Dan ketika PKS sudah punya calon sendiri atau berkoalisi dengan lawan Anies Baswedan, maka akar rumput PKS tadi sedikit banyak itu akan mengikuti garis instruksi partai. Dan ini sudah terbukti di banyak tempat. Jadi salah satu di antara sedikit partai di Indonesia yang paling militan, paling solid mesin partainya adalah PKS. Dan kalau misalnya PKS maju dengan rute tersendiri menuju Jakarta 1, maka calon gubernur pertama yang paling dirugikan adalah Anies Baswedan. Nah, makanya Anies punya kepentingan untuk tetap, tanda kutip ya, menyadarkan PKS berada dalam barisannya. Nah, itu tadi Mas Burhan kan tadi menyebut yang paling dirugikan adalah Anies Baswedan. Kita tahu Anies juga bayangannya sangat beririsan dengan PKS sejak dari Pilgub yang 2017. Artinya dampaknya selain misalnya lebih kesulitan untuk memperoleh tiket, kemudian juga mungkin mesin partainya akan kurang. Apalagi dampaknya buat Anies Baswedan? Nah, dampak berikutnya ya tentu sulit buat Anies untuk memenangkan pertarungan kalau PKS punya skenario lain. Ya. Makanya menurut saya salah satu bacaan dengan ya, memunculkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dari PKS, ini juga bagian dari upaya PKS untuk menaikkan posisi tawar, yaitu agar Anies segera meminang calon dari PKS sebagai calon wakil gubernurnya. Kan selama ini PKS menjadi kendaraan buat Anies, sementara Anies tidak pernah resmi sebagai kader PKS. 2017
PKS yang mengusung Anies sebagai gubernur di Jakarta dan berhasil. Kemarin Pilpres, PKS juga menyediakan diri sebagai kendaraan politik buat Anies sebagai Pilpres. Tetapi apakah kader PKS pernah ditunjuk oleh Anies sebagai wakilnya? Kan nggak pernah. Jadi menurut saya ini juga bagian dari cara PKS untuk tanda kutip ya mendorong Anies untuk segera meminang kader dari PKS. Kalau tidak, ya jangan salahkan PKS kalau misalnya tiba-tiba PKS maju sendiri dengan Sohibul Iman sebagai gubernurnya atau memilih untuk berkoalisi dengan Ridwan Kamil. Dan kalau itu yang terjadi, wah berat ya buat Anies untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Oke. Berarti tapi kalau misalnya maju sendiri, misalnya tanpa Anies Baswedan sebenarnya kuat ya PKS ya? Nah, masalahnya adalah PKS meskipun memenangkan Pilkada DKI, meskipun memenangkan Pileg di DKI Jakarta, tetapi kemenangannya itu tidak mencapai syarat minimum untuk bisa mendaftarkan kadernya tanpa koalisi dengan partai lain. Itu masalah utamanya, Cindy. Jadi PKS memang menang, tetapi kursinya hanya 18%. Kurang 2% untuk mencapai minimum threshold. Ya. Nah, kalau misalnya Sohibul Iman ini sudah diusung oleh PKS sebagai cagup, tetapi elektabilitasnya memble, tidak kompetitif, saya kira sulit juga buat PKS untuk menggandeng mitra koalisi yang lain. Nah, pada titik itu PKS harus menyediakan opsi berikutnya. Bukan sekedar memaksakan Sohibul Iman sebagai cagup kalau misalnya gagal mendapatkan mitra koalisi, tapi juga mencari skenario kedua, yaitu menjadi cawagup dari pasangan yang akan berlaga nanti. Oke, kalau lagi menaikkan daya tawar buat Anies Baswedan agar Anies meminang cawagupnya dari PKS, siapa namanya? Sohibul Iman sajakah atau ada nama-nama lain yang sekiranya bisa menggoda warga Jakarta? Nah, masalahnya memang PKS ini terkenal dengan militansi dan mesin partai yang kuat, tetapi kadernya kurang begitu kompetitif. Jadi bukan hanya Pak Sohibul Iman ya, dengan segala hormat saya kepada beliau, ya nama seperti Mardhani Alisera, nama seperti Saihu, ya Presiden PKS sekarang, nama seperti Adang Darajatun, itu nama-nama yang di belakang layar saya dengar coba ditawarkan sebagai calon wakil gubernur baik kepada Anies Baswedan maupun Ridwan Kamil. Cuma nama-nama tadi secara elektoral memang kurang kompetitif. Nah, tetapi memang kekuatan PKS bukan pada ketokohan kadernya. Kekuatan PKS itu pada militansi grassroots plus mesin partainya. Dan jangan lupa, PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta. Dan itu daya tawar dari PKS yang saya kira meskipun kader-kadernya tidak populer secara elektoral, tetapi kekuatan atau brand dari partai seperti PKS akan tetap menggoda siapapun calon yang akan maju sebagai gubernur di Jakarta nanti. Oke, Mas Burhan, DPD PDI Perjuangan Jakarta bilang akan mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Ini disampaikan oleh Ketua DPW Nasdem Jakarta, Wibi Andrino. Wibi bilang, ya nggak mempermasalahkan kalau PDIP dukung Anies. Kita dengarkan dulu sama-sama Mas Burhan pernyataannya. Informal aja berbicara, kita agak kaget kemarin teman-teman di DPD PDI Perjuangan mengusung Bapak Anies. Ada apa nih, ya kan? Tapi ya biarkan saja berproses. Artinya kagetnya tadi itu sebenarnya itu tanggapan pribadi saya karena Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta nelfon saya, Pak Adi ya, Pak Amin bilang kayaknya kita mendukung Anies. Wow. Oke. Nah, Mas Burhan tadi menanggapi pernyataan dari Wibi Andrino, seperti apa kira-kira hitung-hitungannya? Ya, memang sejauh ini ada dua poros. Ya. Pertama adalah poros keberlanjutan dalam pengertian secara nasional, yaitu kubu dari koalisi yang mendukung Pak Jokowi hari ini maupun Pak Prabowo Gibran nanti. Nah, dalam hal ini mengerucut ke nama Ridwan Kamil. Koalisi Indonesia Maju yang akan mengajukan tokoh di Pilkada Jakarta. Nah, yang kedua adalah poros perubahan. Meskipun lagi-lagi dua poros ini tidak relevan ya dalam konteks Jakarta. Karena Anies Baswedan kan petahana. Tetapi lagi-lagi ini konteksnya nasional. Kenapa nasional penting saya sebut? Karena residu Pilpres masih terasa di Jakarta. Ya. Dan untuk poros perubahan, nama yang diajukan adalah Anies Baswedan. Dan residu Pilpres ini pula yang menyebabkan PDI Perjuangan itu semangatnya adalah mencari tokoh yang potensial menang,
tetapi bukan berasal dari kolam istana. Dan itu adalah Anies Baswedan. Jadi kenapa bukan Ridwan Kamil, meskipun Ridwan Kamil juga punya potensi menang, karena Ridwan Kamil berada dalam pusaran istana. Nah, Anies Baswedan, meskipun punya masa lalu antagonisme elektoral yang luar biasa dengan PD Perjuangan, terutama dalam Pilkada 2017, tetapi PD Perjuangan nggak punya cara atau opsi lain. Kader-kader yang mereka usung juga tidak kompetitif secara elektoral. Meskipun PD Perjuangan punya kekuatan besar ya di Jakarta, tetapi kadernya tidak cukup kompetitif. Dan karenanya mereka melirik nama yang potensial bisa mengalahkan calon istana. Dan nama itu adalah Anies Baswedan. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan penting nih ya. Anies bukan kader partai manapun. Nah sementara PD Perjuangan ketika mengusung Anies tentu saja punya ekspektasi agar kadernya dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Nah pertanyaannya, apakah partai lain selain PD Perjuangan rela atau ikhlas kalau Anies meminang kader dari PD Perjuangan? Jangan lupa PD Perjuangan nggak cukup kursinya kalau mengusung Anies tanpa berkoalisi dengan partai lain. Nah ini pertanyaan sederhana buat Nasdem, buat PKB yang elit-elitnya sebagian sudah menyuarakan Anies sebagai cagup mereka. Ikhlas nggak tuh Nasdem sama PKB kalau wakilnya itu bukan kader mereka tetapi kader PD Perjuangan. Sementara tanpa Nasdem dan tanpa PKB, Anies tidak bisa berlayar. Oke. Nah, tapi Mas Burhan sebenarnya kalau yang dari Anda baca, Anda analisis, sebenarnya kenapa PDIP sampai sekarang masih wait and see nih untuk deklarasi Anies? Apakah ya goda-goda kemarin juga belum terlalu serius atau justru mungkin ada perbedaan pandangan justru di internalnya PDIP sendiri? Saya kira lebih karena ada dua saya kira. Pertama adalah mereka menunggu sampai ujung apakah ada kader internal PD Perjuangan yang punya selling point secara elektoral. Nah, secara teoritik maupun historis sulit ya dalam waktu sebulan bisa mengatrol elektabilitas seseorang dalam waktu cepat. Tetapi lagi-lagi ya namanya juga masih ada waktu kan sampai akhir Agustus. Jadi ini yang pertama, mengapa PD Perjuangan tidak segera memutuskan Anies? Karena bagaimanapun mereka wait and see, menunggu kadernya untuk bekerja dan mendapatkan dukungan publik. Yang kedua adalah ya bagaimanapun Anies maupun PD Perjuangan kan pasti perlu waktu ya untuk menentukan siapa cawagupnya. Nah, dugaan saya PD Perjuangan sudah menyampaikan beberapa nama dari internal mereka untuk dijodohkan dengan Anies. Entah itu Andika Perkasa, entah itu orang seperti misalnya ya Charles Honoris yang saya dengar di belakang layar. Tetapi lagi-lagi Anies juga perlu waktu kan, karena bagaimanapun dukungan dari PD Perjuangan kan bukan satu-satunya yang bisa membuat secara administratif Anies bisa berjalan, berlaga. Perlu kesepakatan dengan partai lain, tadi saya sudah sampaikan. Karena suara PD Perjuangan nggak cukup untuk mengusung Anies. Nah, lagi-lagi kesepakatan atau konsensus dengan partai lain sepertinya belum diterima ya, belum ditentukan. Dan ini yang membuat ya pasangan Anies sampai sekarang juga belum jelas. Oke, artinya kalau kita melihat peta politik sekarang dan juga dinamikanya menjelang Agustus, siapa kira-kira yang akan jadi lawan Anies? Siapa saja di Pilgub? Dugaan saya lawan Anies itu adalah Ridwan Kamil. Oke. Nah, memang ada tarik-menarik di internal koalisi Indonesia Maju karena Golkar sebagai tanda kutip pemilik paten. Ridwan Kamil terkesan masih kurang ikhlas ya menyerahkan Ridwan Kamil maju di Jakarta. Karena pertimbangan Ridwan Kamil elektabilitasnya masih tertinggi di Jawa Barat. Nah, ini ada tarik-menarik di situ. Tetapi sepertinya kesepakatan di internal koalisi Indonesia Maju yang melibatkan top elit partai-partai pendukung pemerintah itu tidak punya opsi lain untuk mengalahkan Anies kecuali nama dengan inisial RK, Ridwan Kamil. Ya, jadi itulah lawan Anies yang paling potensial. Mungkin kalau misalnya terjadi kejutan, mungkin saja PKS maju berlayar. Ya, PKS mendapatkan tambahan satu partai pendukung PKS untuk mengusung Sohibul Iman. Tetapi Sohibul Iman sebagai calon lawan Anies ini menurut saya kok agak kecil. Karena lagi-lagi waktu yang tersisa buat Sohibul Iman untuk meningkatkan
elektabilitasnya itu terlalu pendek, dan karenanya PKS kemungkinan besar akan memilih di antara dua nama untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta nanti. Entah itu Anies atau Ridwan Kamil, hanya Tuhan dan rumput yang bergoyang yang bisa menjawabnya. Oke, masih ada sekitar 2 bulan lagi nih untuk kita lihat jual mahalnya tarik-menariknya antar partai politik dan juga para kandidatnya. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi di Rumah Pemilu hari ini. Sehat selalu, Mas.